itu bahaya, menghindar, bahaya, menghindar. Begitulah yang terjadi dengan survival mode kamu berkaitan dengan uang. Untuk memperbaiki survival mode ini, afirmasi saja tidak cukup. Survival mode itu bukan hanya tentang insting bertahan hidup, bukan hanya tentang insting untuk memastikan bahwasanya kamu cepat tanggap ketika ada bahaya, tidak. Ternyata survival mode itu berkaitan dengan finansial juga. Mereka-mereka yang terlahir dari keluarga yang biasa atau keluarga yang terbiasa kerja keras, yang terbiasa mendidik anaknya, atau bahkan kita melihat orang tua kita bahwasanya untuk mendapatkan uang sedikit aja harus kerja mati-matian, akhirnya percaya mendapatkan uang itu susah. Ternyata itu tertanam di survival mode kita, di sistem tubuh kita. Jadi kita percaya bahwa mencari duit itu susah. Kemudian ketika ada duit berlebih, kita cenderung menghabiskan. Karena ternyata kita percaya bahwa keesokan hari belum tentu aku mendapatkan duit ini lagi. Keesokan hari belum tentu aku bisa membeli barang itu. Keesokan hari belum tentu duit dengan nominal yang sama datang ke dalam hidupku. Itulah yang disebut sebagai survival mode kamu. Kamu merasa terancam. Bahkan ketika kamu memegang duit besar sekalipun, kamu akan merasa terancam. Akhirnya apa? Kamu menghabiskan duit tersebut. Karena kamu percaya atau tubuh kamu merasa bahwasannya duit itu adalah bentuk ancaman. Mungkin kamu akan tertawa, siapa sih yang menganggap duit ancaman? Siapa yang menganggap bahwasannya duit itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan? Tapi pikiran sadar dengan pikiran alam bawah sadar itu dua hal yang berbeda. Pikiran sadar itu mencintai uang. Tapi sayangnya pikiran alam bawah sadar bisa bertentangan dengan itu. Pikiran alam bawah sadar bisa berpikir bahwasannya duit itu ancaman. Karena kamu keseringan, stres, kesulitan karena uang. Sehingga tubuh kamu menanggapi bahwasannya ini adalah ancaman. Kenapa ini stres level dalam tubuhku meningkat? Kenapa ini stres hormonal kamu itu meningkat? Dan ketika level-level tersebut meningkat, tubuh akan secara otomatis menghindari pemicu stres tersebut. Di mana pemicunya tersebut adalah uang. Jadi survival mode dengan kesadaran atau keinginan kamu akan uang itu bisa saling bertabrakan. Survival mode kamu akan menganggap uang itu ancaman. Sebagaimana kita hari ini melihat ular berbisa, kita kabur. Atau kita tidak mungkin kan mau berlama-lama ria memegang ular berbisa di tangan kita. Karena seakan-akan pikiran alam bawah sadar kita mengatakan itu bahaya, itu bahaya, itu bahaya. Walaupun kita akan bilang itu jinak kok, itu baik kok, tidak apa-apa, masih kecil dan lain sebagainya. Tapi karena otak sudah terbiasa percaya bahwasanya ular itu bahaya, dia akan selalu seakan-akan mengatakan itu bahaya, menghindar, bahaya, menghindar. Begitulah yang terjadi dengan survival mode kamu berkaitan dengan uang. Itu sebabnya ketika kamu memegang uang dalam jumlah berapapun, kamu cenderung menghabiskan uang tersebut secara instan. Karena otak kamu, tubuh kamu menganggap bahwasannya uang itu bahaya, uang itu tidak baik, uang itu bisa mengancam nyawa. Sementara pikiran sadar kita tahu, uang itu bukan mengancam nyawa, uang itu penyambung nyawa. Tapi sayangnya alam bawah sadar berkata lain. Itu sebabnya untuk memperbaiki survival mode ini, kamu harus mengganti program 95% alam bawah sadar kamu. Menggantikannya dengan keyakinan-keyakinan baru. Keyakinan yang kamu tanamkan dengan afirmasi. Dan afirmasi ini itu harus tahu waktu. Karena tidak semua afirmasi itu berfungsi dengan benar. Terlebih lagi ketika kamu menyampaikan afirmasi, contoh, aku adalah magnet uang. Aku menarik kekayaan. Tapi pada saat itu kamu sedang mengalami kesulitan. Kamu sedang ada problem kehidupan. Akhirnya afirmasi tersebut nendang pada saat itu juga. Itu sebabnya afirmasi saja tidak cukup. Kamu harus tahu waktu kapan mengucapkannya. Kamu harus tahu kenapa kamu mengucapkannya. Apa yang membuat kamu ingin mengucapkannya dan lain sebagainya. Dan ini semua bisa dilakukan dengan mudah ketika kamu mau memprogram ulang alam bawah sadar kamu. Buat kamu yang pengen tahu informasi lebih mengenai ini, baca e-book gratis yang aku sediakan di link bio yang bisa kamu akses saat ini juga.